Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Ustadz Dika dalam mata pelajaran IPA terpadu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu Monera, Protista, dan Pungi. Selanjutnya, yang pertama adalah Monera. Apa itu Monera? Bagaimana ciri-ciri dari kelompok Monera? Yang pertama adalah Monera termasuk dalam sel prokariotik, yang artinya tidak memiliki membran inti. Yang kedua adalah bersel satu atau nama lainnya adalah uniseluler. Dan yang terakhir adalah mampu berkembang biak dengan membelah diri. Adapun contoh-contoh Monera, yang pertama adalah bakteri. Dengan salah satu contoh spesiesnya adalah, perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut yaitu Microbacterium tuberculosis. Yang kedua adalah ganggang hijau biru. Adapun contohnya, perhatikan gambar berikut. Salah satunya adalah Chlorococcus, yang mana memiliki bentuk-bentuk yang ada di dalam gambar. Kelompok selanjutnya adalah kelompok Protista. Apakah kelompok Protista memiliki ciri-ciri yang sama dengan kelompok Monera? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita perhatikan bagaimana ciri-ciri dari kelompok Protista. Ciri-ciri kelompok Protista yang pertama adalah tergolong dalam sel eukariotik, yang artinya memiliki membran inti. Yang kedua adalah kebanyakan uniseluler, namun ada pula yang multiseluler, yang artinya bersel banyak. Yang ketiga adalah hidup soliter atau berkoloni. Yang keempat, ukuran tubuh bisa saja mikrokopis dan makrokopis. Kelompok Protista dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah Protista menyerupai sel hewan atau disebut dengan protozoa. Yang kedua adalah Protista menyerupai sel tumbuhan. Dan yang ketiga adalah Protista menyerupai sel jamur. Adapun contoh Protista menyerupai sel hewan yaitu adalah amoeba sp. Dengan gambar berikut. Ya, seperti itu ya gambar amoeba. Yang kedua adalah contoh dari Protista menyerupai tumbuhan, yaitu Euglena, dengan gambar seperti berikut. Yang terakhir yaitu Protista menyerupai jamur. Contohnya adalah Dididium iridis. Gambarnya seperti ini. Baik, sebelum kita masuk ke kelompok fungi atau jamur, tadi disebutkan bahwa Protista itu memiliki 3 kelompok besar, yaitu Protista mirip hewan, tumbuhan, dan fungi. Tolong Ananda baca lagi ataupun membaca apa saja contoh-contoh Protista yang mirip dengan hewan, tumbuhan, dan fungi. Baik, selanjutnya adalah kelompok fungi. Kelompok fungi atau disebut dengan kelompok jamur. Kelompok fungi ini berbeda dengan kelompok tumbuhan, maka diberi satu kelompok tersendiri yaitu kelompok fungi. Adapun ciri-ciri dari kelompok fungi adalah organisme eukariotik. Yang kedua adalah multiseluler. Yang ketiga tidak memiliki klorofil namun berspora.
Yang keempat adalah tubuh jamur berbentuk benang ataupun hifa dengan dinding sel tersusun dari zat kitin. Yang kelima adalah bersifat saprofit maupun parasit. Adapun struktur tubuh jamur. Struktur tubuh jamur bisa kita perlihat secara umum terdapat pada gambar berikut. Tubuh jamur itu terdiri dari tudung, cincin, miselium, dan kita bisa melihat bagaimana hifa-hifa atau benang-benang membentuk yang namanya tubuh dari jamur. Selanjutnya adalah contoh-contoh jamur. Contoh-contoh jamur ini banyak sekali. Yang jelasnya jamur ini memiliki bentuk yang mikroskopis dan makroskopis. Salah satu contoh jamur yang berukuran kecil atau mikroskopis yaitu terdapat pada roti yang sudah busuk atau berjamur. Kalau kita perhatikan, kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk aslinya dari jamur yang ada di roti. Tapi ketika kita sudah menggunakan mikroskop, maka kita akan melihat bagaimana bentuk jamur mikroskop yang ada pada contoh berikut. Ya, seperti ini. Seperti ini bentuk dari jamur yang ada di roti yang busuk, yaitu dengan nama Rhizopus stolonifer pada roti basi. Selanjutnya adalah contoh dari jamur yang makroskopis. Yang pertama adalah Amanita muscaria. Yang kedua adalah Phallus indrusiatus. Yang ketiga adalah Volvariella volvaraceae. Masih banyak lagi contoh-contoh dari kelompok jamur. Oleh sebab itu, Ananda coba baca lagi di bukunya. Setelah kita membahas sedikit dari bagaimana ciri-ciri dari kelompok Monera, Protista, dan Fungi, adapun tugas untuk Ananda di rumah, tolong dikerjakan latihan 1-5. Baik. Alhamdulillah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi Monera, Protista, dan Fungi. Semoga bisa menambah wawasan Ananda sekalian. Sampai ketemu pada pelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.